Kalau orang nih sudah salah niat, niatnya bukan karena Allah, terus harus bagaimana Pak caranya? Ada orang berangkat dari rumah nih Pak, dia niatnya sholatnya itu gara-gara malu sama mertua. Qadarullah mertuanya baru datang dari kampung. Biasanya nggak sholat, ada mertua jadi mau sholat Pak, karena malu. Bagaimana supaya sholatnya jadi benar itu? Niatnya harus dibenerin Pak. Kata Imam Syafi'i, al-lisan yusaidul qalba. Lisan itu menolong hati. Kalau hati was-was bukan karena Allah niatnya, lisan yang benerin. Contoh Pak, Bapak nengok orang sakit nih, di rumah sakit, ditengok nih Pak. Waktu Bapak tengok, sakitnya lumayan kelihatan parah Pak. Bapak mau ngomong positif atau negatif ke pasien ini Pak? Kenapa ngomong yang positif Pak? Ngasih semangat. Coba misalkan, Bapak sakit apa? Sakit ini, kemarin tetangga saya Pak sakit beginian mati Pak. Gak lama, cuma 3 jam kena langsung. Itu pasien gimana Pak? Kata pasien nih Pak, ini kurang sopan ini. Masa lagi sakit dibilangin bakal mati? Tapi kita bilang, Pak sakit begini mah gampang, insya Allah sembuh. Banyakin zikir, doa, minumnya diruqyah dulu sama anak, insya Allah sembuh. Yang udah-udah aja sembuh. Kenapa Pak harus ada kata-kata begitu? Karena kata-kata itu menguatkan hati Pak. Makanya banyak motivator, bisanya ngomong Pak. Kan motivator ngomong. Motivator tuh ngomong Pak jagonya. Kenapa? Bisa membentuk frame dan kekuatan hati itu kalau orang jadi motivator Pak, itu maksud saya. Nah Imam Syafi'i Pak, nggak usah jauh-jauh motivator. Kenapa lisan itu bisa membuat hati kita jauh lebih lillahi ta'ala? Kata lisan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Bukan lil mertua nih, bukan lil tetangga, lillahi ta'ala nih. Itu jadilah bener Pak niatnya dengan bantuan lisan. Itu targetnya Imam Syafi'i dulu begitu Pak. Makanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah Pak, 3 ulama ini menganjurkan melafadzkan niat bagi mereka yang hatinya was-was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umatnya yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ada satu poin yang harus ana sampaikan, bahwa kalau toh beberapa kajian ke belakang senantiasa membahas ulama mazhab, merujuk ulama mazhab, bahkan seolah-olah ya mengagung-agungkan ulama mazhab begitu. Tentunya dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi tegaskan khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum.
sebaik-baik manusia adalah generasi saya, dalam kurung sahabat, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti sahabat, dalam kurung tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, dan orang-orang yang mengikuti tabi'in, dalam kurung tabi'ut tabi'in. Dan di antara tabi'ut tabi'in adalah ulama mazhab. Jadi tidak berlebihan kalau ada ungkapan ulama salafus soleh, hakikatnya adalah ulama mazhab. Bisa ulang, ulama salafus soleh itu ya ulama mazhab. Maka di beberapa kajian ke belakang yang selalu diulas adalah ulama mazhab. Kenapa? Mereka adalah generasi salafus soleh, generasi terbaik umat dalam pemahaman agama Islamnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, menggiring orang jadi fanatik madhab tidak Ustadz? Tidak. Saya pastikan kajian ini tidak dalam rangka untuk melahirkan fanatisme pada ulama mazhab. Saya perlu tegaskan bahwa saya ingin sampaikan kepada hadirin semua bahwa kita tetap akan mengikuti Quran dan Sunnah, dan kita istiqamah dalam Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Kalau salaful ummahnya adalah ulama mazhab, maka simpelnya kita akan mengikuti Quran Sunnah, iltizam dengan Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman ulama mazhab. Sederhana itu. Sesederhana itu kajiannya. Kenapa Ustadz kok ulama mazhab yang dijadikan sebagai rujukan? Karena di antara kita, Pak, hanya mereka yang memiliki otoritas dan kapasitas dalam urusan agama. Mohon izin, Pak, orang hari ini dia belajar kemana saja, mau Mekah, Madinah, Mesir, Sudan, Suriah, Yordan, entah 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mohon izin, Pak, tidak bisa melampaui kemampuan ulama mazhab. Secara sanad keilmuan, Pak, mereka lebih dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding kita hari ini. Saya tanya, Pak, ini logika saja. Makin jauh dari Nabi, makin banyak salahnya, makin banyak benernya, Pak. Makin dekat ke Nabi, makin banyak benernya, makin banyak salahnya. Ya harusnya gitu, Pak, cara pandangnya. Saya perjelas, Pak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya murid. Nama muridnya Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Muridnya Nabi kita kenal dengan istilah sahabat. Abdullah bin Umar sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Umar, Pak, Abdullah bin Umar punya murid sekaligus pembantunya, namanya Nafi'. Nabi punya murid Ibnu Umar, Ibnu Umar punya murid Nafi'. Nafi', Pak, punya murid. Muridnya adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Malik berguru kepada Nafi', Nafi' berguru kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar berguru kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Imam Malik kepada Nabi cuma terpaut 2 generasi. Wajar kalau kemudian ulama madhab dalam kurung Imam Malik bin Anas atau pendiri madhab Maliki jauh lebih safety dibanding ulama hari ini, Pak, dalam berpendapat. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, pun demikian dengan Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i letaknya di mana? Setelah Imam Malik. Jika Imam Malik punya guru Nafi', Nafi' punya guru Ibnu Umar, Ibnu Umar punya guru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik. Kan lebih dekat juga. Terus di mana Imam Ahmad? Imam Ahmad, Pak, ketika Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Malik berguru kepada Nafi', Nafi' berguru kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar berguru kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Syafi'i. Sederhana, Pak, itu.
Dan tentunya kita akan menisbatkan ilmu kita kepada mereka, Pak. Kenapa Ustaz kok harus ke mereka? Entah Imam Ahmad, entah Imam Syafi'i, entah Imam Malik, entah Imam Abu Hanifah. Karena mereka lebih dekat nasab keilmuannya dengan Nabi SAW dibanding Ustaz hari ini. Itu poinnya, Pak. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka saya berulang kali sampaikan, ada stigma negatif terhadap ulama madhab yang harus dihentikan. Misal, Pak, ulama madhab dihukumi menyelisihi sunnah. Itu logikanya bagaimana? Wong ulama madhab lebih dekat kepada Nabi, bagaimana ceritanya disebut menyelisihi sunnah? Itu gimana? Contoh misalkan Imam Syafi'i, Pak. Itu para ulama sepakat, Pak, Imam Syafi'i itu dikenal dengan ansarus sunnah, penolong sunnah. Ini ulama sepakat Imam Syafi'i itu penolong sunnah. Sekarang Ustadz hari ini bilang Imam Syafi'i menyelisihi sunnah. Itu ikipiye, gimana itu? Kok bisa begitu cara berpikirnya? Lah, ini dekat ke Nabi kok malah kita bilang menyelisihi sunnah. Jangan-jangan yang bilang Imam Syafi'i menyelisihi sunnah, orang itu nggak ngerti tentang cara berpikir Imam Syafi'i dalam mengistinbat hukum. Dan ketidaktahuan, Mbak, tidak bisa jadi alasan, landasan untuk menuduh seseorang. Kalau tidak tahu, jangan suka nuduh. Karena rumus di pengadilan, Pak, saya mau tanya, yang nuduh atau yang dituduh yang harus menghadirkan bukti? Yang nuduh. Sekarang ada ustadz hari ini menuduh Imam Syafi'i menyelisihi sunnah, hadirkan bukti di pengadilan. Ustadz, Imam Syafi'inya sudah meninggal, pengadilan akhirat masih ada. Pengadilan akhirat masih ada. Silahkan. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, kalau tidak ngerti dengan cara berpikir Imam Syafi'i, jangan dulu sok menyalahkan orang. Kan kita yang nggak ngerti, Pak. Kitanya yang nggak tahu. Ya kalau nggak tahu lebih baik diam. Nah, itu lebih tepat, Pak. Daripada tidak tahu apa alasan Imam Syafi'i, bagaimana thariqah Imam Syafi'i, bagaimana turuqul istinbat Imam Syafi'i atau ulama-ulama madhab yang lainnya, daripada kita tidak tahu kemudian menuduh mereka menyelisihi sunnah, dan tuduhan itu, Pak, kalau tidak terbukti kembali kepada yang menuduh, maka urusannya lebih panjang itu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, itu ingin saya sampaikan, Pak. Poinnya itu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kalau ada ungkapan, Ustadz, bukankah ulama madhab itu manusia biasa? Betul. Kalau gitu ulama madhab bisa jadi salah? Betul. Saya tidak bilang bahwa ulama madhab pasti benar terus, Pak. Ulama madhab juga karena manusia pasti salah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya sepakat, Pak, poin itu. Sangat sepakat. Tapi ada tapinya, Pak. Ulama madhab itu dikenal dengan mujtahid mutlak mustaqil. Nanti Bapak browsing tuh istilah itu. Ulama madhab itu dikenal dengan mujtahid mutlak mustaqil. Artinya seseorang yang berijtihad, yang punya metode sendiri tanpa nyontek, tanpa niru, tanpa terkooptasi oleh orang lain, Pak. Dia independen dengan metodenya. Itu namanya mujtahid mutlak mustaqil. Hadirin ikhwati rahimakumullah, tidak terpengaruh oleh yang lain, tidak nyontek dari yang lain, betul-betul original metodenya dinisbatkan kepada entah Imam Ahmadnya, Imam Syafi'inya, Imam Maliknya, atau Imam Abu Hanifahnya. Itu original, Pak. Makanya disebut mujtahid mutlak mustaqil. Detailnya nanti silakan di browsing, Pak. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, kalau ulama madhab salah, dalam kurung mujtahid mutlak mustaqil salah, maka dalam penjelasan para ulama, saya ulang, Pak, dalam penjelasan para ulama berdasarkan hadis, kalau mujtahid salah, pahalanya 1. Kalau mujtahid itu benar, pahalanya 2. Kesimpulannya, Pak, seorang mujtahid mau benar mau salah tetap dapat pahala.
Itu bedanya mujtahid dengan kita, Pak. Daniel Barkah salah, Pak, tidak bisa dihitung dapat 1 pahala. Kenapa? Daniel Barkah bukan mujtahid. Saya tegaskan, Pak, saya bukan mujtahid. Kalau saya salah gak dihitung 1, dihitung dosa. Beda dengan mujtahid. Dan mohon izin, Pak, Ustadz hari ini levelnya belum sampai pada level mujtahid. Bo ia pahami itu para asatir. Jangan overconfident. Ustadz itu bukan mujtahid. Ustadz itu messenger, Pak, hanya menyampaikan informasi yang didapat dari kitab-kitab para ulama. Segitu, Pak, kapasitas ustadz. Jadi jangan kemudian seolah-olah ustadz adalah mujtahid, Pak, seleting dengan Imam Ahmad, seleting dengan ulama mazhab. Bo ya jangan overconfident gitu. Malu, Pak, ini kapasitasnya beda, Pak. Jangan sok-sokan pengen disamakan gitu loh. Kalau ulama madhab salah, yo monggo biarkan saja, salahnya pun tetap dapat pahala. Dan mohon izin, Pak, kalau ulama madhab saja bisa salah, apalagi yang namanya ustaz. Yang namanya ustaz lebih besar peluang karena bukan mujtahid gitu loh, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Jadi poin inilah ingin saya sampaikan. Maka stigma negatif terhadap ulama madhab saya paling tidak setuju, Pak. Paling tidak setuju. Kalau ada ungkapan ustadz kan tidak boleh fanatik sama ulama madhab, setuju. Tapi setelah dia bilang tidak boleh fanatik sama ulama madhab, terus kemudian dia giring jamaah supaya fanatik sama yang bersangkutan, lebih tidak setuju, Pak. Itu mindahin fanatik ke imam madhab, tapi fanatik kepada ustadz, itu semua podo wae, Pak, itu sama saja, Pak. Dan sekarang muncul fenomenanya, ada orang-orang yang fanatik terhadap ustadz tertentu. Itu apa namanya? Saya tanya, Pak, ada nggak yang fanatik sama ustadz tertentu? Kalau bukan dari kelompok ustadz ini nggak mau datang, ada nggak itu? Itu bukan fanatik, Pak. Situ namanya kalau bukan fanatik. Itu apa namanya kalau bukan fanatisme? Kan sama saja, Pak. Melarang fanatik sama ulama madhab, tidak boleh fanatik kepada ulama madhab, tapi jamaah digiring supaya fanatik kepada yang bersangkutan. Itu aneh, seaneh-aneh. Kok ada yang modelnya begini itu, Pak? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu yang ingin saya sampaikan. Termasuk, Pak, stigma begini nih. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata beliau, iza sahhal hadis fahuwa madhabi. Jika ada hadis yang sahih, maka itu adalah madhab saya, kata Imam Syafi'i. Muncul, Pak, pernyataan dari para asatid, saya bermadhab Syafi'i, yakni mengikuti hadis sahih. Itulah kesimpulannya. Saya pikir ini, Pak, ini orang kan nggak mungkin kalau saya bilang bodoh, pasti berilmu, tapi kok ngomongnya begini gitu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya tanya, Pak, saya punya murid nih, murid yang sudah sangat dekat dengan saya, Pak. Terus saya ngomong, kira-kira, Pak, yang paling paham omongan saya orang lain atau murid saya? Kenapa, Pak? Maksud saya gini, Pak, kalau ingin tahu apa kalimat makna dari kalimat idza shahal hadis fahuwa madhabi, tolong cari ke kitab-kitab muridnya Syafi'i. Jangan ngarang. Kan murid Imam Syafi'i banyak, Pak. Nggak ketemu di Imam Muzani, nggak ketemu di Imam Buaiti, nggak ketemu di Imam Rabi, Syekh Rabi, cari di bawahnya. Cari di bawahnya lagi sampai ketemu Imam Nawawi, Imam Rafi'i, belum juga ketemu, cari di bawahnya. Jujur dong dalam masalah ini, Pak. Ini kita ngambil omongan siapa, pakai penjelasan siapa, ya suka-suka jadinya, Pak.
Kan Imam Syafi'i punya, misal Pak, saya ambil contoh nih. Apa yang difahami oleh As-Subki, Bapak cari nanti nih, Taqiyuddin As-Subki. Itu Syafi'iyah Pak, asli Syafi'iyah. Beliau menjelaskan apa makna iza sahhal hadis fahuwa madhabi. Itu dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki. Jadi real Pak nih, yang menjelaskan adalah pengikut Imam Syafi'i, yang dijelaskan ucapan Imam, sip, selesai Pak itu. Bukan orang hari ini yang gak pernah baca kitab Imam Syafi'i sama sekali. Ujuk-ujuk komentar, Imam Syafi'i ngomong begini, jadi harus begini. Gimana ini? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya perjelas Pak. Ini nih cara berpikir Ustadz hari inilah, Ustadz hari ini nih. Idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau ada hadis sahih bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i, tinggalkan pendapat Imam Syafi'i, ambil yang sahih. Contoh konkretnya apa nih? Contoh konkretnya, innamal a'malu bin niat. Dalam hadis yang lain, hati itu, niat itu tempatnya di hati. Kemudian Imam Syafi'i menganjurkan melafadzkan niat. Itu dibenturkan Pak, jeger. Kesimpulannya, kalau ingin menjadi madhab Syafi'i yang benar, jangan melafadzkan niat. Kenapa? Karena menurut hadis yang sahih tidak ada melafadzkan niat, karena niat adanya dalam hati. Begitu Pak kesimpulan Ustadz hari ini tuh. Itu kesimpulan Ustadz hari ini Pak. Dibenturkan dia antara hadis sahih dengan ucapan Imam Syafi'i. Ini kayak bener Pak ini, kayak bener ini. Saya ulang, kayak bener Pak ini. Padahal salah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya tanya dulu Pak. Hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian wa kulli ri'im ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Faman kanat hijratuhu illa dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan seterusnya. Saya mau tanya dulu Pak, kira-kira Imam Syafi'i ketika berpendapat boleh melafadzkan niat, tahu nggak ada hadis ini? Tahu. Imam Syafi'i tahu gak kalau tempatnya itu dalam hati Pak? Yakin Pak Imam Syafi'i tahu? Atau cuman kita doang yang tahu, Imam Syafi'i nggak tahu Pak? Ya Imam Syafi'i juga tahu Pak, niat itu tempatnya di hati. Cuman Pak, saya ulang, cuman ada fenomena di zaman Imam Syafi'i. Apa fenomenanya? Ada orang sholat Pak, sholatnya was-was. Ada orang sholat tapi sholatnya was-was Pak. Bagaimana bentuk was-wasnya? Orang ini sholat tapi niatnya bukan karena Allah. Karena urusan niat bukan urusan pakai baju koko, pakai sarung Pak. Kan ada ungkapan, itu orang sudah pakai baju koko, sudah pakai sarung, itu artinya dia niat mau sholat. Enggak, di kampung saya Pak, ada yang cuma ngerokok doang. Sholatnya kagak nyampe masjid itu. Maksud saya, niat itu bukan menyengaja di penampilan Pak. Niat itu memastikan ibadah karena, nah itu niat Pak. Makanya hadis tadi yang saya bacakan, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Itu namanya niat. Bukan semata-mata hijrah Pak, tapi semata-mata karena Allah hijrahnya. Contoh nih Pak, si A pakai baju koko, pakai sarung. Si B pakai baju koko, pakai sarung. Dua-duanya pakai baju koko, pakai sarung. Yang satu mau sholat, yang satu juga mau sholat. Yang satu niat karena Allah, yang satu malu sama mertua sholatnya. Mana yang niat yang benar? Niat karena itu niat Pak namanya, bukan sekedar pakai baju koko, pakai sarung. Niat itu memastikan orientasi ibadahnya. Karena di zaman Imam Syafi'i banyak kasus orang sholat niatnya bermasalah Pak. Maka oleh Imam Syafi'i dibikin redaksi, usalli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi. Jadi sholat ini karena siapa Pak kita lakukan? Karena Allah, bukan karena malu sama mertua, bukan karena malu sama tetangga, tapi betul-betul karena, nah itu namanya niat Pak. Saya tanya dulu Pak, ada nggak orang yang niatnya salah bukan karena Allah Pak? Ada nggak? Kira-kira Pak nih ada nggak?
Terus kalau begitu bagaimana Pak? Kalau orang nih sudah salah niat, niatnya bukan karena Allah, terus harus bagaimana Pak caranya? Ada orang berangkat dari rumah nih Pak, dia niatnya sholatnya itu gara-gara malu sama mertua. Qadarullah mertuanya baru datang dari kampung. Biasanya nggak sholat, ada mertua jadi mau sholat Pak, karena malu. Bagaimana supaya sholatnya jadi benar itu? Niatnya harus dibenerin Pak. Kata Imam Syafi'i, al-lisan yusaidul qalba. Lisan itu menolong hati. Kalau hati was-was bukan karena Allah niatnya, lisan yang benerin. Contoh Pak, Bapak nengok orang sakit nih, di rumah sakit, ditengok nih Pak. Waktu Bapak tengok, sakitnya lumayan kelihatan parah Pak. Bapak mau ngomong positif atau negatif ke pasien ini Pak? Kenapa ngomong yang positif Pak? Ngasih semangat. Coba misalkan, Bapak sakit apa? Sakit ini, kemarin tetangga saya Pak sakit beginian mati Pak. Gak lama, cuma 3 jam kena langsung. Itu pasien gimana Pak? Kata pasien nih Pak, ini kurang sopan ini. Masa lagi sakit dibilangin bakal mati? Tapi kita bilang, Pak sakit begini mah gampang, insya Allah sembuh. Banyakin zikir, doa, minumnya diruqyah dulu sama anak, insya Allah sembuh. Yang udah-udah aja sembuh. Kenapa Pak harus ada kata-kata begitu? Karena kata-kata itu menguatkan hati Pak. Makanya banyak motivator, bisanya ngomong Pak. Kan motivator ngomong. Motivator tuh ngomong Pak jagonya. Kenapa? Bisa membentuk frame dan kekuatan hati itu kalau orang jadi motivator Pak, itu maksud saya. Nah Imam Syafi'i Pak nggak usah jauh-jauh motivator. Kenapa lisan itu bisa membuat hati kita jauh lebih lillahi ta'ala, kata lisan nih, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Bukan lil mertua nih, bukan lil tetangga, lillahi ta'ala nih. Itu jadilah bener Pak niatnya dengan bantuan lisan. Itu targetnya Imam Syafi'i dulu begitu Pak. Makanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah Pak, 3 ulama ini menganjurkan melafadzkan niat bagi mereka yang hatinya was-was. Itu 3 ulama Pak. Kalau ada yang tidak setuju, ya sah-sah saja. Imam Malik misalkan, itu menjadi representasi yang tidak setuju melafadzkan niat. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, mohon maaf, melafadzkan niat itu boleh, tapi lebih baik jangan. Itu Imam Malik. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sederhana Pak itu dalam. Jadi kalau orang sudah tahu imam madhab, tahu produk-produk hukumnya, enjoy aja Pak itu. Kita kan bingung belajar agama gara-gara ketemu Ustadz A, besok ketemu Ustadz B, besok ketemu Ustadz C, jadi bingung sendiri. Salahnya ketemu Ustadz itu. Coba kalau ketemunya ulama mazhab, sayangnya jarang Ustadz yang menjelaskan tentang pendapat-pendapat ulama. Nah itu persoalannya Pak. Ini saya khawatir nih dalam rangka membuat missing link nih kita dengan ulama mazhab. Itu yang saya khawatirkan Pak. Kalau ternyata betul ada upaya supaya kita missing link nih, supaya terputus jalur kita dengan ulama madhab, wah itu rusak Pak agama kita. Karena kata Abdullah bin Mubarak, sanad itu penting. Kalau tanpa sanad, maka orang akan ngomong apa saja sesukanya Pak. Maka butuh sanad untuk menyambungkan omongan kita, supaya omongan kita setidaknya ada rujukan orang yang punya kapasitas dan otoritas. Siapa? Ulama madhab. Karena kalau disandarkan kepada ulama madhab, berarti sampai kepada Nabi SAW. Itu yang saya ingin bangun Pak. Begitu maksud saya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, kembali Pak kepada ungkapan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ketika bilang idza shahal hadis fahuwa madhhabi, bukan berarti nggak tahu hadis Pak, terus ujug-ujug berpendapat gitu. Imam Syafi'i bikin fatwa, fatwanya nggak pakai Quran, nggak pakai hadis, tiba-tiba ada hadis salah, ganti pakai hadis sahih, nggak begitu Pak. Ibnu Khuzaimah Pak dalam Manaqib Syafi'iyah, Ibnu Khuzaimah ditanya, ya Syekh, adakah hadis yang tidak dihafal oleh Imam Syafi'i? Maka dijawab oleh Ibnu Khuzaimah, tidak ada. Selesai Pak itu. Gak ada hadis yang tidak diketahui oleh Imam Syafi'i. Khalas.
Tapi Imam Syafi'i dengan ketawaduannya, Pak, beliau bilang idza shahal hadis fahuwa madhabi. Jika ada hadis yang sahih itu madhab saya. Kenapa? Ini saya jelaskan, Pak. Kata Taqiyuddin As-Subki, yang pertama, maksud ucapan ini adalah Imam Syafi'i menerima hadis, Pak, terlepas dari riwayat mana saja hadis itu disampaikan. Misal, Pak, ada Hijaz itu Mekah dan Madinah. Kalau ada hadis perawinya dari Mekah Madinah, oleh Imam Syafi'i diterima. Atau ada dari Mesir, Yordan, Syam, atau Mesir dan Syam, maka Imam Syafi'i terima. Bahkan ada hadis yang datang dari Irak, Imam Syafi'i menerima. Itu maksud idza shahal hadis fahuwa madhabi. Beda dengan Imam Malik, Pak. Imam Malik menolak hadis sahih yang datang dari Irak. Kalau Imam Syafi'i mau datang dari Hijaz, Mekah, Madinah, mau datang dari Syam, mau datang dari Irak, maka kalau hadisnya sahih berdasarkan kriteria yang Imam Syafi'i miliki, maka hadis itu diterima. Imam Malik kalau datang hadisnya dari Irak ditolak. Itu maksud idza shahal hadis fahuwa madhabi. Bukan kalau Imam Syafi'i punya pendapat terus ada hadis sahih jadi dibenturkan, maka begitu. Itu udah salah, ngaco lagi. Yang kedua, Pak, kata Taqiyuddin As-Subki, Imam Syafi'i, Pak, kalau ada hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi atau dua orang rawi. Namanya hadis ahad. Ada 3 jenis, Pak. Masyhur, gharib, ajiz. Nanti Bapak browsing saja, karena dalam momen ini tidak dalam rangka menyampaikan tentang hadis. Tapi Bapak cek saja, hadis ahad itu ada 3, gharib, masyhur, dan ajiz. Cek lagi. Nah, Imam Syafi'i menerima Pak hadis ahad. Yang penting hadisnya sahih. Tapi Imam Malik, Pak, saya ulang ini, Imam Malik kalau ada hadis sahih bertentangan dengan amal ahli Madinah, maka Imam Malik menolak hadis sahih dan mengambil pendapat praktek orang-orang Madinah. Kenapa Imam Malik menolak hadis sahih yang berbeda dengan praktek orang-orang Madinah? Kata Imam Malik, orang-orang Madinah ketemu Nabi, orang-orang Madinah ketemu sahabat, orang-orang Madinah ketemu orang-orang yang menjadi pelaku sejarah Islam. Kebenaran yang mereka punya lebih kuat. Maka kata Imam Syafi'i, idza shahal hadis, walaupun hadisnya ahad, saya terima. Yang ketiga, Pak, baru itu, kalau Imam Syafi'i punya fatwa, ternyata ada hadis yang belum Imam Syafi'i ketahui dan kemudian fatwanya bertentangan dengan hadis sahih, monggo silahkan dikoreksi, Pak. Dengan catatan Imam Syafi'i berpendapat dan tidak tahu hadis sahihnya, baru silakan dikoreksi pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Syafi'i berpendapat berdasarkan hadis sahih, itu jangan dibenturkan. Contoh, Imam Syafi'i, Pak, tahu hadis wasyarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin. Imam Syafi'i hafal Pak hadis itu, lebih dulu hafalnya dibanding Bapak Ibu. Tapi setelah baca hadis ini, Imam Syafi'i menyimpulkan, saya ulang, Pak, setelah baca hadis ini, Imam Syafi'i menyimpulkan, apa kesimpulannya? Bid'ah dibagi 2. Selesai. Jadi membagi bid'ah jadi 2 itu setelah Imam Syafi'i ngulik, Pak. Setelah Imam Syafi'i mempelajari hadis wasyarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin, itu dibaca dulu, Pak, oleh Imam Syafi'i, baru berpendapat bid'ah dibagi 2. Ustadz hari ini malah dibenturkan, kok begitu cara mikirnya? Imam Syafi'i itu sudah tahu, Pak, hadis itu.
Makanya punya alasan bid'ah dibagi itu dari hadis itu, Pak. Jangan dibenturkan dong. Wong Imam Syafi'i meriwayatkan bid'ah dibagi dua, dikutip oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, itu merupakan hasil perenungan atas hadis kullu bid'atin dolalah. Karena dalam pandangan Imam Syafi'i, kullu di situ bukan seluruh artinya, Pak, tapi sebagian. Dan itu biasa dalam bahasa Arab. Nah, nanti kita kaji, Pak, kok bisa Imam Syafi'i membagi bid'ah jadi itu ya kapan-kapan. Tapi intinya, idza shahal hadis, bukan Imam Syafi'i berpendapat tanpa hadis kemudian ada hadis yang sahih, Pak. Enggak gitu cara berpikirnya. Imam Syafi'i bentuk ketawaduannya, Pak, menyampaikan ya kalau ada yang salah monggo koreksi, kalau ada yang salah itu juga. Atau hadis ahad tetap saya terima. Atau hadis mau dari Mekah, mau dari Madinah, mau dari Syam, mau dari Irak, saya tetap terima hadis itu. Dari Mesir saya terima, gak akan saya tolak selama hadisnya sahih. Adapun Imam Malik menolak yang datang dari Irak, dan kalau ada hadis sahih bertentangan dengan amal ahlu Madinah, hadis sahihnya yang dikalahkan, bukan amal ahlu Madinahnya. Itu Imam Malik. Jadi beda metode di situ, Pak. Makanya idza shahal hadis, kalau pengen tahu maknanya jangan ngarang. Kan ada Taqiyuddin As-Subki yang menjelaskan, tinggal kutip saja gitu loh maksud saya, Pak. Nah, ini kan tinggal ada ulama generasi Syafi'i, tinggal kutip selesai. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah. Jadi banyak, Pak, hal yang akhirnya kita bisa underestimate, Pak, sama ulama madhab karena ketidaktahuan kita. Maka sarannya adalah para asatidz, siapapun itu yang memang tidak mengenal ulama madhab, tidak mengkaji madhab secara utuh, ya tahan, jangan suka menghakimi ulama madhab kalau memang tidak tahu apa-apa. Ahsan bilang saja saya nggak tahu, selesai. Nah, ini manhaj, Pak, metode nih. Kalau bisa dipatenkan silahkan, Pak. Saya juga belum sampai pada kualitas ini, tapi beginilah caranya, Pak. Kalau kita ingin mengkonfirmasi seseorang ini benar atau tidak. Misal gini, Ustadz menjelaskan hadis. Ketika Ustadz menjelaskan hadis, dia nggak ngutip-ngutip ulama madhab. Tanya, Pak, mohon izin Ustadz, hadis yang Ustadz baca kira-kira syarah menurut ulama madhab kayak apa? Nah, itu baru benar, Pak, tuh. Jadi ulama madhab dulu yang dikutip oleh si Ustadz, ini hadisnya sahih, penjelasannya kata ulama madhab begini, itu bagus. Itu lebih safety, Pak, daripada Ustadznya langsung menjelaskan hadis tanpa mengutip ulama madhab. Atau tafsir, Ustadz menjelaskan tafsir Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Ad-Duha, Al-Lail, Asy-Syams. Pertanyaannya, Ustadz mohon maaf, menurut ulama madhab tafsir itu seperti apa? Tafsir ayat itu seperti apa? Itu lebih bagus, Pak. Karena kan Imam Syafi'i juga punya tafsir, kan? Tafsir Imam Syafi'i baca tafsir. Jangan dulu ke ustadznya, ini penjelasan ayat begini. Kesannya ustadznya benar semua nih nantinya nih. Coba tanya, mohon izin Ustadz, menurut ulama madhab tafsir ayat itu apa ya? Kalau tadi kan menurut Ustadz, nah sekarang menurut ulama madhab bagaimana? Gitu. Jangan-jangan antara Ustadz dengan ulama madhab beda nih kesimpulannya. Gitu. Yang kasihan kan jamaah gitu, Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sebelum adzan isya dikumandangkan, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada silahkan. Wallahu a'lam. Ada, Pak. Silahkan. Nanti jawabannya mungkin habis salat, habis azan. Yang mana nih? Depan belakang? Dua soalnya. Yang belakang dulu, fadhal. Salam. Ibnu Rushdi ya. Baik. Itu aja, baik. Yang depan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya sampaikan tadi masalah kriteria yang bisa beristihad itu, apakah generasi salaf atau apa, ada kriteria yang sekarang atau gimana? Kriteria mujtahid ya. Baik. Insyaallah dijawab habis azan.
Baik, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, izin menjawab pertanyaan. Yang pertama, apakah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid menjadi kitab yang cocok untuk dipelajari? Dari judulnya saja, Mbak, itu sudah kelihatan yang baca buku ini calon mujtahid. Kan Bidayatul Mujtahid itu permulaan bagi para mujtahid. Jadi kalau orang-orang yang punya basic ya dalam ilmu hadis, basic dalam usul fiqih, basic dalam ilmu bahasa Arab, cocok baca kitab ini. Karena di kitab ini digambarkan tentang perbandingan madhab berikut alasan-alasannya. Misal Pak, ini contoh. Perbandingan madhab tentang membaca bismillah. Itu akar masalahnya di mana? Apakah bismillah ini kemudian pembedaan pendapat terkait dengan baca
Al-Fatihah dalam sholat. Apakah menjaharkan bismillah atau mensirkan bismillah? Itu dibahas tuntas, Pak, secara pendapat. Dan Imam Ibnu Rushdi tidak memberikan kesimpulan, itu dibiarkan saja. Misal, Pak, pertanyaannya itu kan untuk urusan Fatihah dalam sholat itu, apakah bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan? Kata Imam Syafi'i, bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah, maka wajib dibaca, tidak boleh tidak dibaca, harus dibaca. Sholat jahar, baca jahar, sholat sir, baca sir. Itu Imam Syafi'i, karena meyakini bismillah adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Kata Imam Malik, bismillah bukan bagian surat Al-Fatihah. Kalau bukan bagian, gak usah dibaca, sama sekali tidak boleh dibaca. Itu Imam Malik. Maka gak ada sir-siran, gak boleh dibaca bismillah itu. Kenapa? Bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Waktu Allah, Pak, membagi surah Al-Fatihah, itu Allah gak bilang bismillah dulu. Kan kata Allah Azza wa Jalla, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi Fatihah itu jadi 2 bagian, antara aku dengan hambaku. Ketika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, kata Imam Malik, tuh nggak ada bismillahnya gitu. Maka bismillah oleh Imam Malik tidak boleh dibaca dalam sholat jahar atau dalam sholat sir, titik. Kenapa? Bukan bagian Fatihah. Kata Imam Ahmad, bismillah bagian dari surah Al-Fatihah, cuman bacanya sir. Kesimpulannya yang benar yang mana? Ibnu Rushdi tidak menjelaskan. Serah Bapak itu. Jadi kalau mau dibaca bagus-bagus saja, cuman saya sarankan yang baca kitab Bidayatul Mujtahid harus punya basically, itu aja. Jadi sah-sah saja, bagus Pak itu kitab calon-calon mujtahid kan kalau hatam itu luar biasa. Cuman tadi harus punya basic supaya kita punya analisa nih, kira-kira pendapatnya Syafi'i yang bilang wajib, pendapatnya Imam Malik yang tidak boleh baca sama sekali, atau pendapatnya Imam Ahmad tetap baca tapi sir, yang kemudian kita ambil sebagai pilihan yang pas. Analisanya apa? Bagaimana kesimpulannya? Bagaimana metodenya? Silahkan. Nah itu cocoknya, makanya sekali lagi yang baca Bidayatul Mujtahid harus punya basically. Wallahu a'lam. Yang kedua, Pak, kriteria mujtahid mutlak mustakil, Pak, ya, karena kalau mujtahid itu ada banyak. Satu, mujtahid mutlak mustakil. Ada mujtahid muntasib namanya. Kalau mujtahid muntasib itu ulama terkenal, Pak. Kemampuannya luar biasa, ilmunya luar biasa, tapi nggak bikin madhab baru. Dia mengikuti madhab yang sudah ada. Imam Nawawi itu muntasib. Imam Rafi'i itu mujtahid muntasib. Dalam madhab Imam Ahmad ada Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, itu adalah mujtahid muntasib karena menisbatkan kepada imam madhab sebelum mereka. Jadi begitulah kaidahnya. Itu mujtahid muntasib. Ada lagi nanti mujtahid fatwa. Dia cuman bisanya fatwa, tidak memberikan analisa lebih detailnya, fatwa saja ya, kata ulama ini A, kata ulama ini A, itu saja. Ada lagi mujtahid takhrij yang bisa mentakhrij, mentarjih, membedakan, mengkomparasi mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah. Makanya sekarang, Pak, dalam mazhab Syafi'i ada istilah mu'tamad dan goer mu'tamad. Itu yang bikin ya ulama belakangan. Mereka lah ada mujtahid takhrij. Mujtahid tarjih, karena mereka sedang menganalisa mana yang lebih kuat, mana yang lebih tidak kuat. Ada istilah mu'tamad dan goer mu'tamad. Bisa jadi gini, Pak, ini bisa jadi yang mu'tamad di Imam Syafi'i itu goer mu'tamad di Imam Ahmad. Yang goer mu'tamad di Imam Syafi'i, mu'tamad di Imam Ahmad, kan bisa begitu tuh. Dan itu kerjaannya mujtahid tarjih. Jadi kalau mau ditanya yang disebut mujtahid yang mana kriterianya gitu ya, semuanya tadi disebut sebagai mujtahid. Cuman kalau mujtahid mutlak mustaqil, mohon maaf Pak nih, Roma-romanya sekarang udah nggak bisa untuk sampai di level mujtahid mutlak mustaqil. Kalau mujtahid muntasib mungkin
Artinya dia sebagai mujtahid tapi masih menisbatkan kepada ulama madhab tertentu. Tapi kalau menandingi ulama madhab tertentu kayaknya udah nggak bisa. Di level ulama hari ini agak berat, Pak. Ini kan metode ini, saya yakin gini lah, Pak. Mohon maaf, Pak. Silakan Bapak cek ormas-ormas yang ada ketika mereka berpendapat, pasti pendapat mereka tidak akan keluar dari pendapat ulama madhab. Cek saja, Pak. Ormas mana saja? NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, mana lagi, Pak? Wahdah Islamiyah, Persatuan Islam, tuh kalau mereka berfatwa pasti rujukannya, walaupun mereka tidak merujuk, Pak, pasti hasilnya kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh ulama, pasti bakal begitu. Pasti, Pak, itu karena nggak akan keluar dari metodologi mereka gitu loh, Pak. Ibarat kata ini, Pak, ulama madhab itu yang bikin jalan Puncak, Cipularang, dan Jonggol, Pak. Itu ulama madhab, mujtahid mutlak mustaqil yang bikin jalan Cipularang, Puncak, Jonggol. Orang hari ini, Pak, nggak bisa bikin jalan baru, cukup ngikutin aja, Pak. Mau lewat Jonggol, lewat Cipularang, atau lewat Cipanas, terserah Bapak, yang penting tujuannya Bandung gitu aja. Kurang lebih gitu lah ya. Itu mujtahid mutlak mustaqil. Kalau didefinisikan, Pak, di dalam usul fikih, mujtahid tanpa embel-embel yang lain, mujtahid adalah orang atau ijtihad, prosesnya adalah badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin. Mujtahid itu atau ijtihad itu prosesnya adalah mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk mencari hukum berdasarkan dalil-dalil syara'. Dalil-dalil itu belum jadi hukum, Pak. Aqimus shalah itu belum jadi hukum. Wa atuz zakah itu belum jadi hukum. Itu perintah salat, perintah haji, perintah zakat. Pertanyaannya hukumnya apa? Wajib. Tahu wajib dari mana? Qaidah usul fikih. Al aslu fil amri lil wujub. Oh, barulah ketemu salat itu hukumnya wajib. Kan nggak ada di Quran, Pak. As-shalah wajibun, nggak ada itu. Kan itu perintah. Nah, dulu disimpulkan wajib oleh para ulama berdasarkan kaidah usul fikih. Secara situ. Jadi untuk jadi mujtahid mutlak mustaqil peluangnya udah nggak ada lah. Tinggal ngikutin saja. Tapi kalau mujtahid muntasib bolehlah. Mujtahid tarjih bolehlah. Itu pun dalam konteks yang harus punya kapasitas mumpuni. Setidaknya, Pak, ada 15 pan ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Dari mulai bahasa Arab pun meliputi nahwu, shorof, balaghah, ma'ani dan segala macamnya. Belum lagi tafsirnya, hadisnya dan seterusnya. Itu ada 15 pan kurang lebih untuk sampai pada kualitas mujtahid. Dan saya rasa kita agak susah di level itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Terakhir, Pak, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persembahan mustahid ini kepada bangsa dan negara kita paling lebih baik mustahid apa? Untuk bangsa dan negara, kira-kira yang cocok mujtahid apa gitu, Pak ya? Tergantung temanya di mana nih, Pak nih. Kalau urusan undang-undang ya berarti DPR MPR, Pak, yang punya urusan itu. Kalau urusannya di undang negara, karena mujtahid tidak dilibatkan dalam perundang-undangan hari ini. Tapi kalau urusannya adalah kaitannya dengan fikih, amaliyah ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, maka mujtahid yang paling mungkin kita rujuk sekarang ya mujtahid mutlak mustaqil. Pendapat mereka lah yang kita rujuk. Jadi temanya dulu nih, Pak. Kalau berbangsa dan bernegara dalam konteksnya perundang-undangan, kan ulama mazhab tidak dilibatkan di situ. Itu kan urusan anggota DPR dan MPR, Pak. Itu. Nanti kalau saya jadi anggota DPR mungkin bisa di situ, Pak. Tapi kan nggak kesana gitu saya tugasnya dan berjuangnya. Adapun untuk urusan ibadah, Pak, kayak sholat, puasa, zakat, haji, ya kita sudah punya payungnya, Pak. Ulama, madhab, mujtahid, mutlak mustaqil, tinggal ikutin mereka, Pak. Misal saya tanya gini deh, Pak. Untuk urusan bentuk negara, entah republik atau apapun, ulama madhab tidak berpendapat, Pak. Kenapa? Karena dulu semua format pemerintahan masih khilafah dulu. Jadi nggak ada tuh republik, federal, monarki, kerajaan. Ya dulu semuanya adalah khilafah. Maka nggak ada pendapat bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang republik itu nggak ada.
Karena belum ada persoalan itu. Tapi kalau urusan sholat Pak, di zaman Imam Syafi'i sudah dibahas belum itu sholat? Urusan sholat nih Pak, oleh Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, Imam Malik dibahas nggak? Sudah dibahas, tinggal rujuk saja Pak. Apa kesimpulan Imam Ahmad tentang sholat? Cari, baca, cocok, ikuti. Apa kesimpulan pendapat Imam Malik tentang puasa? Cari, baca, kalau cocok, ikuti. Apa pendapat Imam Abu Hanifah tentang praktek haji? Ada kitabnya, cari, baca, cocok, ikuti Pak. Kalau konteksnya urusan ibadah. Kalau urusan ketatanegaraan ya biar para DPR MPR yang ngurusin itu dengan undang-undang yang ada. Allahu a'lam bishawab. Baik, hadirin ikhwati man rahimakumullah, mudah-mudahan hari ini menjadi satu momen di mana kita mendapatkan informasi Pak, tentang ulama madhab yang lebih setidaknya tidak stigma negatif lah terhadap ulama madhab. Karena harapannya kita bisa nyantolin ilmu kita kepada mereka yang punya otoritas lebih tinggi daripada ustadz-ustadz sekedar ustadz. Dan mohon izin Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya lebih setuju kita husnudon sama ulama madhab. Kalau tidak tahu tentang cara berpikir ulama madhab, lebih baik tetap husnudon dan diam. Itu lebih tepat untuk kita lakukan sebagai umat di akhir zaman. Kenapa? Sekali menuduh ulama yang sudah muktabar dan ternyata tidak terbukti tuduhannya, mohon maaf, tuduhan itu kembali kepada orang yang menuduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.